Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengajar matkul. Kami dari kelompok PBLAN 102 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Senandung Gambus di Ujung Laut, sebuah pitch Bible untuk pengembangan ide animasi pendek yang mengangkat tema kebudayaan dan lingkungan. Anggota kelompok kami yaitu Khaira Hurulin sebagai ketua, saya sendiri sebagai anggota, Dian Naina Putri Mardatila, dan Misrina Zalfa Syahira. Proyek ini dibimbing langsung oleh Bapak Andri Alberta Pratama sebagai manpro dan klien kami. Baik, langsung saya mulai. Untuk deskripsi proyek, ide ini berawal dari keinginan kami untuk menciptakan karya animasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki pesan moral yang kuat. Cerita berfokus pada karakter Tala, gadis dari suku Laut Natu yang bertekad memulihkan laut yang tercemar akibat ulah manusia. Proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga laut sekaligus melestarikan nilai budaya lokal. Selanjutnya ada mind map dan ide cerita. Gaya animasi yang kami gunakan adalah animasi eksperimental dengan teknik cutout animation. Kami memilih teknik ini karena mampu menampilkan kesan visual yang unik dan ekspresif, serta cocok untuk cerita yang memiliki nuansa budaya dan fantasi. Untuk ide ceritanya, kami terinspirasi dari legenda Dangdudunai asli dari Kepulauan Riau, seekor naga laut penjaga samudra yang dipercaya menjaga keseimbangan alam bawah laut. Visual atau latar tempatnya ada di 3 lokasi utama, yaitu pesisir pantai, dermaga, dan sungai, yang semuanya menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir di Pulau Natu. Di sini kami hanya menggunakan satu waktu, yaitu pagi hari, untuk menciptakan suasana tenang sekaligus menggambarkan awal dari perjalanan Tala dalam memulihkan laut. Cerita ini berfokus pada dua karakter utama, yaitu Tala dan Dang Gedunai. Untuk suasana ceritanya kami buat dengan nuansa misterius dan magis, agar penonton bisa merasakan hubungan spiritual antara manusia dan laut yang menjadi inti dari kisah ini. Untuk slide selanjutnya, kami menggunakan environment berupa pantai Tanjung Natuna, tapi di sini kami ganti namanya menjadi Pulau Natu. Selanjutnya ada gaya animasi yang kami gunakan, yaitu cutout animation. Di sini Tala sudah kami bagi-bagi antara tangan, kaki, dan kepala. Untuk referensi film, kami memilih film Raya and the Last Dragon, Moana, Children of the Sea, dan Dongeng Dang Gedunai dari Kepulauan Riau. Untuk gaya visual yang kami pakai yaitu terinspirasi dari Studio Ghibli, terutama pada gaya latar belakangnya, yang menggunakan watercolor detail dan lembut. Namun karakter Tala digambar dengan pewarnaan yang flat atau datar dan sedikit shading agar kontras, namun tetap harmonis, menonjolkan kesan medis hangat dan realistis. Baik, untuk dramatik premis, ide cerita yang kami buat ialah gadis yang memetik gambus tua dan mendapati seekor naga laut menghampirinya. Untuk premis, Tala, seorang kepala suku laut, bertekad memulihkan laut yang tercemar karena ulah penduduknya melalui gambus tua yang membangkitkan legenda sang naga. Namun, ia harus rela kehilangan satu hal yang berharga di hidupnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang struktur 3 babak. Untuk di babak 1, di bagian situasi awal, menceritakan latar belakang sang legenda dan Gedunai, juga awal mula dilantiknya Tala sebagai kepala suku. Untuk di bagian inciting incident, wafatnya sang ayah mengharuskan Tala untuk meneruskan jejaknya sebagai kepala suku laut di usia muda. Namun, penduduk meragukan kemampuannya dan mulai mengabaikan Tala dan peringatannya tentang menjaga laut. Di plot point 1, kecewa karena nasihatnya diabaikan, Tala menatap laut yang kotor dan bertekad memulihkannya meski harus berjuang sendiri. Selanjutnya untuk babak 2, di bagian penanda babak 2, saat membersihkan pesisir, langkah Tala terhenti ketika kakinya menabrak sesuatu yang keras. Di midpoint, Tala menemukan gambus tua di pasir, memainkannya hingga membangunkan naga laut. Lalu mendengar bisikan bahwa ia harus mendapatkan sehelai rambut naga untuk melengkapi senar dan mengabulkan permintaannya. Di plot point 2, Tala menyampaikan keinginannya pada sang naga yang belum tampak, lalu kembali membersihkan sampah. Sementara sang naga diam-diam mengujinya dengan gelombang besar, namun Tala tetap sabar dan terus membersihkan hingga tuntas.
Dan yang terakhir di babak 3, bagian klimaks, melihat keteguhan Tala, sang naga melengkapi senar gambus dan mengabulkan permintaannya dengan syarat Tala harus mengorbankan hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Di plot 3, Tala memutuskan menyerahkan nyawanya demi menyadarkan penduduk, lalu sang naga menampakkan diri dan memperlihatkan kehancuran laut akibat perbuatan manusia. Di ending, penduduk tersadar dan memperbaiki laut, sementara Tala menyadari bahwa sang naga telah berkorban menggantikan nyawanya dan meninggalkan gambus tua sebagai bukti pengorbanan. Pada slide ini, kami akan menampilkan desain karakter utama yaitu Tala. Untuk elemennya, kami akan menggabungkan berbagai unsur dari budaya Kepulauan Riau yang akan melekat di tubuhnya si Tala ini. Yang pertama ada bunga mangrove, baju tunik, batik gonggong, dan celana sederhana. Saya akan menjelaskan konteks dari beberapa elemen ini. Yang pertama ada bunga mangrove sebagai hiasan di rambut Tala. Bunga mangrove ini menyimbolkan sebagai bentuk tala yang akan menjaga ekosistem antara darat dan lautan. Begitu juga dengan fungsi dari mangrove tersebut. Yang kedua ada baju tunik. Baju tunik ini biasanya digunakan pada perempuan Melayu sebagai busana utamanya, yang menggambarkan identitas, daerah, dan kesederhanaan karakter Tala. Yang ketiga adalah kami tambahkan motif batik gonggong khas Kepulauan Riau dengan detail pada sabuknya, sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Selanjutnya, yang terakhir adalah celana sederhana yang digunakan sebagai bawahan tunik agar tetap praktis dan nyaman, menyesuaikan peran Tala yang akan aktif di lingkungan laut tersebut. Baik, untuk slide berikutnya. Karakter utama kami bernama Tala memiliki goals ataupun tujuan, yaitu ingin memulihkan kembali laut di desanya. Untuk POV ataupun point of view, Tala merasa bimbang memilih antara menyelamatkan laut atau kehilangan hal yang paling berharga di hidupnya. Kelemahan Tala ialah ambisinya yang terlalu kuat, membutakannya akan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya, yaitu dirinya sendiri. Untuk watak ataupun attitude, Tala ini seorang anak yang pemberani dan berambisi. Perubahan yang terjadi di alur cerita karena perlakuan ataupun sikap Tala ialah keberanian dan ambisinya dalam menyelamatkan ekosistem laut telah menyadarkan penduduk yang egois. Selanjutnya untuk karakter pendukung yaitu Sang Naga dan Gedunai memiliki tujuan ataupun goals yaitu menginginkan hal yang paling berharga dari Tala sebagai syarat memulihkan laut. Untuk POV dan point of view Sang Naga, ia menguji ketulusan Tala lalu tersentuh oleh pengorbanannya dan rela menyerahkan diri demi memulihkan laut. Kelemahan Sang Naga yaitu mudah tergerak ketika melihat sisi ketulusan dari seseorang, yaitu seperti kepedulian Tala terhadap laut. Watak dari Sang Naga ialah seekor yang bijaksana dan tegas. Perubahan yang ia lakukan pada alur yang kami buat yaitu kebijaksanaan Sang Naga dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permintaan Tala dan ketegasannya dalam menguji seberapa rela dan tulusnya Tala akan keinginannya. Untuk world building, kami memilih Ghibli style. Karena hubungan gaya Tala dengan style Ghibli ini terlihat pada penggunaan latar bergaya watercolor yang detail seperti dunia alami khas Ghibli. Namun karakter Tala dan Geduna yang kami buat ini pewarnaannya flat dan sedikit shading. Jadi nyiptain sebuah keseimbangan antara kesederhanaan, karakter, dan kekayaan visual latarnya. Dan di sini juga kami memilih latar pantai Natuna. Saya melukis ini dengan watercolor di sini dan kami tambah dengan dermaga kayu yang dilukis menggunakan watercolor juga. Di bagian selanjutnya yaitu properti. Di babak pertama kami memiliki dua background. Yang pertama berlatarkan sungai, tidak lupa elemen tambahan seperti tirai, telur, dan karakter tambahan untuk menceritakan tentang flashback Sang Naga dan Gedunai. Lalu untuk di bagian background 2, yaitu pesisir pantai, tempat di mana Tala membersihkan sampah. Untuk babak 2 berlatarkan dermaga tempat di mana Tala bertemu dengan Sang Naga dan juga memainkan gambus. Tidak lupa dengan elemen tambahannya yaitu pohon kelapa, awan, beserta sampah-sampah yang ada di pesisir laut. Lalu pada slide ini berisi capaian pembelajaran dari beberapa mata kuliah animasi yang telah kami pelajari pada semester 1, yang menjadi fondasi yang membangun dalam proses pembuatan PBL kami. Mata kuliah yang mencakup ide kreatif, nirmana 2 dimensi, menggambar tradisional, pengembangan cerita, animasi eksperimental,
budaya visual, fotografi animasi, dan pengantar animasi. Berikut adalah bukti visitas yang kami lakukan dalam beberapa minggu terakhir dalam pembuatan PBL. Di slide ini berisi proof of concept yang sudah kami susun, yaitu berupa beberapa shoot penting pada alur cerita kami. Ada shoot 1, shoot 2, dan shoot 3. Selanjutnya, terakhir sebagai proof of concept, kami sudah membuat satu sintes di mana kami menggerakkan Tala berjalan di pesisir pantai. Tidak lupa kami mencantumkan beberapa link referensi yang sudah kami dapatkan untuk proyek ini. Sekian dari kami, kelompok PBL 102. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.